Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama program Dewan PKLU. Saya membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu 22 September 2021. Sebelum kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan di dalam buku Sabda Bina Umat, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya, Adriana Kansil dari PKLU GPIB Sion Semarang. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami tunduk menghadap tahta-Mu yang suci kudus Bapa. Di pagi hari yang Tuhan telah sediakan bagi kami bersyukur, berterima kasih karena sepanjang malam telah kami lewati dalam beristirahat. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan telah melindungi kami semua, Oma Opa, se-GPIB. Kami beristirahat dengan tenang dan tentram. Di pagi hari yang indah, Tuhan bangunkan dengan tubuh yang diberkati, kuat baru, berkat baru. Kehidupan ini kami terima semua daripada-Mu. Dalam acara atau program saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kami akan melanjutkan semua kegiatan kami atau aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan melandasi hidup kami dengan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan dalam buku Sabda Bina Umat. Bapa, kuasai tempat kami beribadah ini. Tuntunan Roh Kudus-Mu selalu kami dambakan, agar kami boleh dapat membaca Alkitab dan renungan dalam Sabda Bina Umat ini dengan baik dan benar, dan kami dapat mengerti, memahami, memberlakukan isi firman Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai 9. Kisah Para Rasul 21 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian bunyinya. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan di setiap kehidupan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mendengarkan renungan yang terdapat dalam Renungan Harian Sabda Bina Umat.
Judul renungan pada pagi hari ini adalah budaya memberi salam. Ayat yang menjadi pokok dalam renungan ini adalah: kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ayat 7 bagian B. Horas, manjua-jua, Yahowu, sering kita dengar sebagai kata salam dari daerah Sumatera Utara, khususnya Batak Toba, Karo, dan Nias, yang artinya adalah harapan hidup sejahtera. Tentu saja salam tidak dari daerah Sumatera Utara saja. Daerah-daerah lain pun punya sapaan salam atau cara memberi salam kepada sesama. Salam sudah menjadi budaya di setiap daerah dengan cara masing-masing. Salam adalah bentuk kesopanan dan penerimaan orang lain, baik dengan kata sapaan salam maupun dengan cara tangan saling menggenggam satu sama lain, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini bersalaman terpaksa menggunakan salam namaste. Budaya memberi salam ternyata juga dilakukan para murid Yesus, seperti dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Paulus berjumpa saudara-saudara di Ptolemais, dan yang pertama dilakukan oleh mereka adalah saling memberi salam. Lalu Paulus 1 hari tinggal di antara mereka. Sebagai murid Tuhan, kita pun punya budaya saling memberi salam, seperti kita mengucapkan salam sejahtera kepada sesama murid Tuhan sambil berjabat tangan atau salam namaste. Dengan melakukan salam, berarti kita mau menerima keberadaan orang lain dan berlaku sopan terhadap mereka. Selain itu, salam yang kita ucapkan itu mengandung doa dan harapan terhadap orang yang kita sapa. Contohnya, ketika kita memberi salam dengan ucapan salam damai sejahtera, maka kita mendoakan dan mengharapkan orang yang kita sapa dalam keadaan damai sejahtera. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tersebut membalas sapaan kita dengan ucapan yang sama, berarti sama-sama saling mendoakan agar sejahtera selalu. Jadi, mari kita terus melakukan budaya memberi salam sebagai murid-murid Yesus, agar kita selalu mendoakan dan berharap Tuhan memberi damai sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian renungan pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami tunduk menghadap tahta-Mu yang suci kudus Bapa. Sambil bersyukur berterima kasih karena pagi yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami telah isi akan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, saling sapa menyapa satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, adalah menandakan bahwa kerendahan hidup kami selalu tercipta dalam suasana apapun. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami jauh melangkah untuk melangkah kehidupan kami untuk sepanjang hari ini, kami telah dibekali dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengingat-ingatkan untuk kami dapat berlakukan di setiap kami melangkah kaki-kaki kami kemanapun kami berada. Saat yang indah ini Bapa, kami mau berdoa kepadamu melalui Dewan PKLU yang telah memprakarsai akan acara atau program Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kami sungguh sangat merasa sukacita dan berbahagia karena melalui acara program ini kami saling dapat menyapa satu dengan yang lain, Oma dan Opa. Di masa tua kami menciptakan damai dan sejahtera satu dengan yang lain, memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita semua untuk kami bawa dalam keluarga kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami semua. Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu untuk Dewan PKLU, pengurus-pengurus yang ada. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan di tengah-tengah mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Berkati seisi keluarga mereka. Biarpun mereka Tuhan di masa tua, namun mereka memberi diri untuk berpelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat yang indah ini Bapa, kami mau berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami Tuhan, Oma dan Opa, dimanapun mereka berada. Baik mereka menyaksikan tayangan ini, baik mereka yang belum berkesempatan. Jika Engkau dapati mereka dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, Tuhan Engkau lindungi dan pelihara mereka. Jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa ilahi, agar mereka ada kekuatan dan kesehatan. Di masa tua mereka, kehidupan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara pemerintah kami. Berkati pemimpin bangsa kami di tengah-tengah suasana yang pada saat ini belum stabil betul-betul Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui pemimpin bangsa kami, Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesanggupan untuk dapat memimpin kami sebagai rakyatnya di tengah-tengah pandemi yang pada saat ini Tuhan belum sirna. Namun kami yakin dan percaya jika Tuhan campur tangan, segala sesuatu akan terjadi dengan kehendak dan kemauan Tuhan sendiri. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pada hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, usia sejengkal dari umur manusia hanya adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan pertolongan Tuhan. Biarlah hari sukacita pada hari ini yang Engkau telah sediakan menjadi berkat yang indah. Setapak maju usia kami hanya adalah daripadamu. Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan berpisah dari peribadatan ini, kami akan melangkah untuk dapat melanjutkan setiap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau lindungi kami, agar kami diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami di pagi hari yang indah ini. Ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan doa ini dengan bersungguh-sungguh. Sendengkan telingamu Tuhan mendengar seruan kami. Namun semua bukan kehendak kami yang terjadi. Kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah. Amin. Oma Opa, demikianlah ibadah pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab dan renungan sudah menjadi bagian kami. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Selamat menjalankan setiap tugas-tugas kita. Salam untuk anak-anak dan cucu-cucu kita dimanapun berada. Jangan lupa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Selalu kita ingat 5M. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.